Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rahma Saripahirun dari kelas Pengantar Sistem Informasi B. Kali ini saya ingin membahas mengenai menyelami dunia sistem informasi dari strategi kompetitif hingga tren masa depan. Terdapat 6 bab di sini, yaitu yang pertama sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Yang pertama kita masuk ke subbab sistem informasi pendukung level organisasi, di mana dapat diklasifikasikan berdasarkan level operasional, fungsional, dan manajerial, yang dimana setiap level manajemen melakukan kegiatan yang berbeda sehingga yang membutuhkan informasi yang berbeda juga. Pada yang pertama itu level operasional yang mendukung manajer operasional dengan menyimpan berbagai aktivitas elementer dan transaksi organisasi seperti penjualan, aliran material, dan pengkajian, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak aliran transaksi dalam organisasi. Yang termasuk dalam level ini adalah transaction processing system dan proses control system. Salah satu pertanyaan yang dapat dijawab adalah kayak berapa dana yang dikeluarkan untuk gaji bulan ini. Dia menyediakan informasi terbaru dan akurat yang diperlukan untuk memantau kegiatan atau transaksi harian dalam organisasi. Yang kedua, fungsional, yang mendukung pekerja pengetahuan atau knowledge workers dan data workers dalam organisasi, yang membantu mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis dan mengendalikan pekerjaan administrasi. Sistem informasi di level ini dirancang untuk melayani pengamatan, pengendalian, dan pembuatan keputusan serta aktivitas administrasi level manajer menengah, yang biasanya menyediakan laporan periodik tentang data tertentu dan digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya menengah yang setengah terstruktur. Pada level yang terakhir yaitu manajerial, yang membantu perancangan jangka panjang oleh manajer senior yang berfokus mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi. Yang digunakan di level ini itu perancangan strategis dan pemecahan masalah yang tidak terstruktur, dan yang dikenal sebagai executive information system. Yang dipecahkan oleh sistem ini meliputi arah bisnis masa depan, komposisi kompetitor, dan keputusan tentang ekspansi bisnis. Jadi setiap level itu organisasi memainkan peran penting dalam mendukung fungsi spesifik, mulai dari pengelolaan transaksi harian hingga perencanaan strategis jangka panjang. Lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu sistem informasi strategis dan keunggulannya, di mana yang pertama itu meningkatkan kesadaran. Sebelumnya itu sistem informasi strategis itu adalah sebuah sistem yang dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang fungsinya tidak hanya sebatas pengelolaan data, melainkan juga membantu organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data yang relevan untuk keputusan strategis. Dan ini termasuk keunggulannya masing-masing. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dalam organisasi dengan menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. Melalui analisis data yang mendalam, organisasi yang memahami tren dan kondisi pasar yang memungkinkan mereka untuk merespon dengan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, efisiensi operasional, di mana dapat ditingkatkan melalui SIS dengan kemampuan untuk mengelola dan menyimpan data dengan baik, yang membantu organisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan dan data. Selanjutnya itu yang berperan meningkatkan keputusan yang strategis dengan menyediakan akses kepada data yang akurat dan relevan, yang membantu para pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik, terinformasi, dan tepat waktu. Kemudian yang keempat, meningkatkan komunikasi. Dalam organisasi dapat ditingkatkan dengan memberikan akses informasi yang relevan kepada para pengambil keputusan, yang membantu memperkuat kolaborasi dan komunikasi antar departemen dan tingkatan dalam organisasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan inovasi. Dalam organisasi itu dia memberikan akses kepada data dan informasi yang relevan kepada para pengembang produk dan jasa, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik.
Dengan begitu, sistem informasi strategis ini tidak hanya berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, tapi juga sebagai katalisator untuk pertumbuhan dan kemajuan organisasi secara keseluruhan. Lanjut ke subbab ketiga, yaitu keunggulan kompetitif menurut Michel Porter dan model rantainya. Terdapat 3 keunggulan menurut Michel Porter, yaitu keunggulan biaya yang terjadi saat perusahaan mampu menghasilkan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah daripada pesaingnya, yang memungkinkan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua itu keunggulan diferensiasi, yang muncul ketika perusahaan memiliki produk atau layanan yang unik yang bernilai tambah dibandingkan dengan yang ditawarkan pesaing, yang membuatnya lebih menarik bagi pelanggan. Yang ketiga itu keunggulan berbasis jaringan, yang terjadi ketika perusahaan memiliki jaringan atau ekosistem yang luas dan kuat, yang memungkinkan untuk menyediakan produk atau layanan yang lebih bervariasi dan mudah diakses oleh pelanggan. Nah, kalau untuk model rantai nilai yang dikembangkan oleh Porter itu terdapat 5, yaitu input, proses, output, distribusi, dan konsumsi. Yang bermaksud ini kayak meningkatkan nilai pada setiap perusahaan yang dapat meningkatkan daya saingnya. Sebagai contoh, meningkatkan kualitas bahan baku yang digunakan. Input atau input dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, yang termasuk ini output, sehingga menambahkan nilai bagi pelanggan. Contoh implementasinya, saya memberikan contoh seperti konsep keunggulan kompetitif dan model rantai yang pada perusahaan teknologi terkemuka seperti Apple, yang berhasil mencapai keunggulan biaya dengan mengelola proses produksi secara efisien sehingga dapat menawarkan produknya dengan harga yang kompetitif. Yang mencapai keunggulan diferensiasinya itu melalui inovasi produk yang konsisten, menjadikan produk yang lebih menarik dan diinginkan oleh pelanggan. Dan keunggulan berbasis jaringannya itu Apple kayak tercermin dalam ekosistem yang luas, termasuk layanan seperti App Store dan iCloud yang memperluas pengalaman pengguna dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dalam model rantainya ini, Apple terus meningkatkan nilai produknya dengan menggunakan teknologi terkini dalam proses produksi dan desain produk yang memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai nilai memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan demikian, Apple ini berhasil mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar teknologi yang sangat kompetitif. Kita lanjut ke slide keempat yang membahas tentang cara teknologi informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu teknologi informasi, yang merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, yang memanfaatkan sistem informasi perusahaan dapat mengotomatisasi proses bisnis dan mengurangi biaya operasional, yang meningkatkan produktivitas secara signifikan. Di mana maksud dari pembahasan kali ini itu terdapat contoh nyatanya, yaitu penggunaan teknologi informasi ya adalah pengimplementasian sistem manajemen produksi yang membantu dalam menjadwalkan produksi secara efisien, mengelola inventaris bahan baku yang lebih terstruktur, serta memantau pengiriman produk dengan lebih akurat. Selain efisiensi operasional, penggunaan TI juga berdampak positif pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan sistem informasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan. Perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang sesuai dengan permintaan pasar, dan memperluas kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam perusahaan yang kayak dengan sistem informasi yang terintegrasi, akses informasi yang menjadi lebih mudah bagi seluruh anggota tim, yang memungkinkan untuk berkomunikasi lebih efektif dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, yang memperkuat kerja sama tim dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama. Terakhir, teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan analisis data perusahaan
dengan kemampuan sistem informasi untuk mengumpulkan dan mengelola dan menganalisis data secara lebih terstruktur. Perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai kinerja bisnis, tren pasar, dan perilaku pelanggan yang memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks di era digital saat ini. Lanjut ke slide berikutnya tentang 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama itu fokus pada kualitas, di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan seperti Toyota yang terkenal dengan produk yang berkualitas tinggi. Kemudian kedua itu fokus pada harga, di mana perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya, seperti Walmart yang dikenal dengan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga itu fokus pada inovasi, yang perusahaan itu berusaha untuk mengembangkan produk atau layanan yang unik dan inovatif seperti Apple yang mengeluarkan produk seperti iPhone dan iPad. Kemudian ada fokus pada layanan, di mana perusahaan menekankan pada pelayanan yang baik dan personal kepada pelanggan, seperti Ritz-Carlton yang dikenal dengan layanan yang istimewa. Dan yang terakhir itu fokus pada partisipasi, di mana perusahaan itu aktif berpartisipasi dalam industri atau komunitas tertentu, seperti Coca-Cola yang terlibat berbagai acara dan program sosial. Setiap strategi itu memiliki tujuan yang berbeda, namun sama-sama penting dalam membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar. Kemudian slide berikutnya itu tentang pengelolaan sumber informasi dan peran Departemen Sistem Informasi serta pengguna akhir. Di mana yang pertama itu kita membahas tentang pengelolaan sumber informasi terlebih dahulu. Itu yang merupakan tahapan penting dalam sistem informasi manajemen yang melibatkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data. Tahapan pertama itu pengumpulan data, yang dimana data yang relevan dan akurat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen atau sistem lainnya. Kemudian pengolahan data yang mencakup langkah-langkah seperti penghapusan duplikat dan pengubahan data menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti. Setelah itu data yang diproses itu disimpan dengan aman untuk penggunaan mendatang. Dan lanjut ke peran Departemen Sistem Informasi yang memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber informasi, yang tugas utama itu meliputi pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, di mana pengolahan data yang dikumpulkan dan pengembangan sistem keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Dia juga bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional dan pengembangan dan keamanan sistem informasi organisasi. Dan terakhir itu pengguna akhir, terdapat manajer, karyawan, dan pelanggan yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber informasi, yang bertanggung jawab atas penginputan data yang akurat dan relevan ke dalam sistem informasi. Dia juga menggunakan sistem informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Pengguna akhir juga dapat memberikan masukan atau saran untuk pengembangan sistem informasi yang lebih baik, seperti perbaikan fitur dan atau keamanan. Maka dari itu kolaborasi antara Departemen Sistem Informasi dan pengguna akhir itu menjadi kunci dalam pengelolaan sumber informasi yang efektif. Kita masuk ke bab kedua itu, yaitu pengembangan aplikasi perangkat lunak. Sebab pertama, bab 2 itu dia membahas tentang proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru, di mana terdapat 11 proses. Yang pertama itu memilih salah satu metode pengembangan perangkat lunak untuk menetapkan kerangka kerja proyek yang mendefinisikan keseluruhan alur kerja proyek. Yang kedua itu mengumpulkan informasi untuk menentukan kebutuhan pengguna. Ketiga itu memilih atau membuat arsitektur yang berfungsi sebagai struktur dasar perangkat lunak. Keempat itu mengembangkan desain dengan fokus pada solusi untuk masalah yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya, termasuk pembuatan storyboard. Kelima itu membangun model menggunakan alat dan bahasa pemodelan seperti System Modeling Language atau Unified Modeling Language. Yang tujuan dari langkah ini itu melakukan validasi awal, membuat prototipe, dan menyimulasikan desain.
Keenam itu menerjemahkan template atau desain yang telah dibuat sebelumnya ke dalam kode menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Ketujuh itu melakukan pengujian dengan skenario yang dirancang untuk menyimulasikan pengujian beban aplikasi atau perangkat lunak. Kedelapan itu mengelola semua pengaturan dan cacat aplikasi untuk mengembangkan berbagai versi perangkat lunak, menetapkan prioritas untuk pelacakan dan penyelesaian kerusakan. Kesembilan itu menerapkan perangkat lunak sehingga pengguna dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah. Kesepuluh, dalam beberapa kasus, melakukan transfer data dari aplikasi yang sudah ada ke aplikasi baru yang diperbarui. Kesebelas itu terakhir, mengelola dan mengukur proyek untuk menjaga kualitas dan fungsionalitas siklus hidup aplikasi, serta mengevaluasi fase pengembangan. Lanjut ke bab kedua. Pada bab kedua itu tentang perbedaan antara metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang terdapat ada 5 metodologi. Yang pertama itu metodologi waterfall. Waterfall ini dia salah satu metode pengembangan perangkat lunak tertua yang menekankan pendekatan sekuensial di mana setiap langkah diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Metode ini yang mudah dipahami dan dikelola karena sifatnya yang linear, memungkinkan tim pengembangan untuk memantau kemajuan proyek dengan mudah. Dan waterfall ini bekerja paling baik untuk proyek dengan tujuan yang jelas dan persyaratan yang stabil. Waterfall juga dikenal sebagai linear sequential model atau siklus hidup klasik, di mana dia model klasik yang sistematis dan berurutan dalam konstruksi perangkat lunak. Kemudian metodologi Agile, di mana metode yang mengutamakan proses yang ketat namun menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Metode ini menggunakan pendekatan inkremental, di mana pengembangan dilakukan sedikit demi sedikit dengan perbaikan kecil secara berkala, serta pendekatan iteratif yang melibatkan pengulangan. Dan pengembangan perangkat lunak menggunakan Agile itu diperlukan tim yang dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Dia sangat cocok juga dengan proses berskala besar. Dia menawarkan beberapa keunggulan antara lain pengembangan pengujian yang cepat, kemampuan untuk segera mengidentifikasi dan memperbaiki masalah atau bug, serta fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan produk atau perbaikan dalam proses pengembangan. Yang ketiga itu metodologi Scrum. Scrum itu lebih ringan dan dirancang untuk membantu individu atau tim juga bisa dan organisasi menciptakan solusi yang adaptif terhadap masalah yang kompleks. Meskipun Scrum ini mudah dipahami dan bersifat ringan, pengelolanya bisa menjadi tantangan karena metode ini berfokus pada kolaborasi tim untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi dan merespon perubahan kebutuhan dengan cepat. Scrum juga cocok bagi perusahaan yang mengerjakan proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Metode ini proyek besar dapat dipecahkan menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Pendekatan berulang memungkinkan tim untuk melakukan perubahan dengan lebih mudah juga. Lanjut ke metodologi Rapid Application Development atau disingkat RAD, yang merupakan kombinasi dari berbagai teknik struktural, teknik prototyping, dan teknik pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Model pengembangan RAD juga dikenal sebagai metode pendekatan berorientasi objek yang memungkinkan pengembangan aplikasi dengan relatif cepat, bahkan dalam waktu 30-90 hari. Keterlibatan aktif pengguna dalam proses analisis dan desain menjadi sangat penting dalam metode ini. Dia menggunakan pendekatan iteratif dalam pengembangan sistem, di mana itu kayak model kerja sistem dibangun pada tahap awal untuk menentukan kebutuhan pengguna, dan juga berfokus pada perluasan model bisnis, pemodelan data dan proses, pembuatan aplikasi, pengujian, dan elaborasi. Dan sering digunakan oleh pengembang aplikasi untuk memastikan proyek dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan menjadikan
tolak ukur dalam metode pengembangan sistem. Kemudian itu metodologi terakhir yaitu DevOps. DevOps itu istilah yang menggabungkan kata development atau pengembangan dan operations atau operasi. Secara garis besar itu kolaborasi erat antar tim pengembangan operasi merupakan aspek kunci pendekatan DevOps dalam pengembangan produk dan juga mendorong kolaborasi, komunikasi, dan otomatisasi antar tim. Pendekatan ini juga dapat mengurangi hambatan komunikasi dan mempercepat proses pemrograman. Selain itu, pengembangan DevOps juga membantu perusahaan menyelaraskan orang, proses, dan alat untuk mencapai kepuasan pelanggan. Metode DevOps ini cocok untuk tim pengembangan dan teknologi informasi yang besar dalam membangun, menguji, dan menerapkan produk akhir berkualitas tinggi dengan lebih cepat. Lanjut ke subbab berikutnya yaitu jenis-jenis bahasa pemrograman yang digunakan pada perangkat lunak. Yang pertama itu bahasa pemrograman tinggi. Dia dirancang untuk memudahkan pengembang menulis kode dengan sintaks yang mendekati bahasa manusia. Kemudian kalau untuk tingkat seperti ini, contoh yang tingkat tinggi ini seperti Python, Java, JavaScript. Nah, bahasa kalau yang tingkat menengah itu dia yang menawarkan keseimbangan antar kemudahan penggunaan dan kemampuan untuk mengontrol perangkat keras secara langsung seperti C, bahasa dan C++. Untuk tingkat rendah itu dia memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang berintegrasi langsung dengan perangkat keras. Dia mengontrol penuh atau sistem tetapi dengan lebih sulit dipelajari dan digunakan. Contohnya itu assembly. Dan untuk scripting itu dia bahasa pemrograman untuk mengotomatisasi tugas-tugas dan memanipulasi konten dalam aplikasi seperti Ruby, PHP. Dan lanjut ke fungsional itu dia berfokus pada penggunaan fungsi matematis dan menghindari perubahan status dan data mutable seperti Haskell dan Erlang. Dan terakhir itu berorientasi objek. Itu dia mengatur perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan metode. Contohnya itu seperti Smalltalk dan Objective-C. Lanjut ke subbab berikutnya itu membahas tentang permasalahan dalam pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Yang pertama itu keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak. Karena pasti terdapat keterbatasan dalam hal memori, daya pemrosesan, dan baterai yang dibandingkan dengan komputer desktop. Dan dia harus mengoptimalkan aplikasi untuk berjalan efisiensi pada perangkat dengan spesifikasi rendah, dan itu banyak variasi perangkat dan sistem operasi sehingga pengujian aplikasi menjadi lebih rumit. Dan kedua itu konektivitas dan kecepatan jaringan, di mana itu dia harus dirancang untuk bekerja pada kondisi jaringan tidak stabil atau lambat. Pengembang juga harus memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik meskipun koneksi internet terputus atau mengalami keterlambatan. Ketiga itu pengalaman pengguna atau user experience. Di sini tuh dia kayak faktor krisis dalam keberhasilan aplikasi. Desain antarmuka yang intuitif dan responsif sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Aplikasi juga yang sulit digunakan atau tidak responsif dapat menyebabkan pengguna beralih ke aplikasi lain. Keempat itu keamanan. Keamanan masalah besar sering terjadi dalam pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Maka dari itu data pengguna harus dilindungi dari ancaman seperti peretasan, malware, dan pencurian identitas. Pengembang harus menerapkan praktik keamanan terbaik seperti enkripsi data, validasi pengguna, dan pemantauan keamanan secara terus-menerus. Kemudian fragmentasi platform, di mana itu merujuk banyaknya variasi perangkat dan sistem operasi yang digunakan oleh pengguna. Dia menambah kompleksitas dan pengembangan dan pengujian aplikasi karena
pengembang harus memastikan aplikasi berjalan dengan baik di berbagai perangkat dan versi sistem operasi yang berbeda. Terakhir itu pemeliharaan dan pembaruan, di mana itu kayak setelah aplikasi dirilis, pemeliharaan dan pembaruan menjadi tangan-tangan tersendiri. Pengembang harus menangani bug, merilis pembaruan untuk kompatibilitas dengan sistem informasi terbaru, dan terus meningkatkan fitur untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berkembang. Lanjut ke subbab berikutnya, di mana terdapat 4 kebijakan implementasi utama, yaitu pertama itu kebijakan manajemen project. Dia mencakup prosedur dan pedoman untuk mengelola proyek secara efektif dari awal hingga akhir, bertujuan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas yang diharapkan. Kedua itu kebijakan keamanan informasi, di mana aspek kritis dalam pengembangan perangkat lunak. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan. Komponen utama kebijakan keamanan ini meliputi inskripsi data tadi, validasi dan otorisasi, dan pemantauan keamanan, pelatihan keamanan. Ketiga itu kebijakan pengelolaan risiko, yang proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Keempat itu kebijakan pengujian dan jaminan kualitas. Dia juga bagian penting dari proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa produk akhir bebas dari cacat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu globalisasi dan teknologi informasi. Yang pertama itu, pada subbab pertama itu globalisasi dan teknologi informasi. Konsep globalisasi itu mengacu pada proses di mana negara-negara di seluruh dunia semakin terhubung dan saling bergantung melalui peningkatan perdagangan, investasi, teknologi informasi, dan budaya. Proses ini menciptakan jaringan kompleksitas di mana peristiwa di satu bagian dunia dapat berdampak di bagian lain. Apalagi saat era modern saat ini, globalisasi telah dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan ide secara instan di seluruh dunia, yang mempercepat inovasi dan menciptakan peluang baru di berbagai sektor. Nah, kita kali ini akan membahas dampak positif globalisasi, di mana itu terdapat pertumbuhan ekonomi. Globalisasi telah meningkatkan volume perdagangan internasional dan investasi asing langsung yang mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Dengan pasar yang lebih luas, perusahaan dapat meningkatkan skala produksi dan efisiensi, menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah dan kualitas lebih baik. Kedua itu penyebaran kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup itu akses yang lebih besar ke barang dan jasa dari seluruh dunia, meningkatkan kualitas hidup. Produk yang sebelumnya hanya tersedia di berbagai bagian dunia sekarang dapat diakses secara global, dan juga mencakup akses ke teknologi medis dan obat-obatan yang lebih canggih. Tiga itu penyebaran pengetahuan dan teknologi. Globalisasi itu memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Inovasi dan penemuan baru dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, yang mempercepat pengembangan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi. Keempat itu diversifikasi budaya. Pertukaran budaya yang terjadi melalui globalisasi memperkaya kehidupan masyarakat dengan memperkenalkan berbagai budaya, tradisi, dan praktik sosial. Dia juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran. Kemudian terdapat dampak negatif. Yang pertama itu ketimpangan ekonomi. Meskipun globalisasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi, manfaatnya tidak selalu merata. Negara-negara dan individu yang tidak mampu bersaing di pasar global sering kali tertinggal dan menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Kedua itu eksploitasi tenaga kerja, yang
terdapat upaya untuk menekan biaya produksi. Beberapa perusahaan itu memanfaatkan tenaga kerja murah di negara-negara berkembang. Ini sering kali mengarah pada kondisi kerja yang buruk dan upaya yang merendah bagi pekerja. Ketiga itu kerusakan lingkungan. Peningkatan produksi dan konsumsi global berdampak negatif pada lingkungan, seperti penebangan hutan, polusi udara dan air, serta perubahan iklim adalah itu beberapa masalah lingkungan yang diperburuk oleh globalisasi. Yang terakhir itu hilangnya identitas budaya. Globalisasi juga dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana ini budaya lokal dan tradisional terancam oleh dominasi budaya global, yang menyebabkan hilangnya identitas budaya dan warisan lokal. Dan terakhir ini masih ada dua contoh globalisasi sehari-hari itu seperti e-commerce, itu kayak perkembangan platform e-commerce seperti Amazon, Alibaba dan eBay itu memungkinkan konsumen di seluruh dunia itu untuk membeli barang dan jasa dengan mudah dari berbagai negara. Kedua itu media sosial. Banyak sekarang itu platform media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara instan dengan orang-orang di seluruh dunia, yang telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Terakhir itu perusahaan multinasional, di mana perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan Toyota itu beroperasi di banyak negara dan memanfaatkan rantai pasokan global untuk memproduksi dan mendistribusikan produk mereka, di mana juga operasi global ini memungkinkan mereka untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, terakhir ini tantangan global. Globalisasi itu seperti menimbulkan tantangan yang di atas untuk memastikan bahwa manfaatnya yang dinikmati oleh semua orang itu yang pertama itu regulasi dan kebijakan. Di setiap negara itu pasti memiliki sistem regulasi dan kebijakan yang berbeda. Harmonisasi peraturan internasional diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih lancar. Kedua itu keamanan dan privasi data. Dengan meningkatnya pertukaran data secara global, isu keamanan dan privasi data menjadi semakin penting. Perusahaan dan pemerintah harus bekerja sama untuk melindungi informasi sensitif dan keancaman cyber. Ketiga itu ketahanan ekonomi. Ketergantungan pada pasar global membuat negara rentan terhadap krisis ekonomi global. Diversifikasi ekonomi dan strategi ketahanan diperlukan untuk mengurangi risiko ini. Terakhir itu inklusivitas sosial. Globalisasi harus inklusif dan tidak meninggalkan kelompok atau negara manapun. Program inklusi sosial pada ekonomi diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari globalisasi. Lanjut ke subbab berikutnya, itu peran IT dalam globalisasi. Teknologi informasi itu memainkan, seperti yang di bab sebelum itu, peran dan mendukung dan mempercepat proses globalisasi itu. Maka dari itu dia terdapat 3 peran itu. Yang pertama, cloud computing, yang dimana komputasi yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data serta aplikasi melalui internet dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, mengurangi biaya infrastruktur dan memungkinkan skala operasional yang lebih besar. Perusahaan juga tidak lagi terbatas pada lokasi fisik server mereka, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara global tanpa perlu membangun infrastruktur teknologi informasi di setiap lokasi. Kedua itu big data, dengan yang memungkinkan untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data. Perusahaan juga memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pasar global, yang perilaku konsumen dan tren industri. Big data juga membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, yang penting dalam pasar global yang sangat kompetitif. Terakhir itu IoT atau Internet of Things, itu memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi data melalui internet. Dalam konteks globalisasi itu, IoT itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan
rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjadikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, seperti sensor IoT yang dapat digunakan untuk memonitor kondisi pengiriman internasional secara real-time, memastikan bahwa produk tiba dalam kondisi optimal. Lanjut kita ke subbab ketiga, itu masalah yang dialami perusahaan saat menghadapi ekonomi global itu ketidakpastian. Pertama itu ketidakpastian politik dan ekonomi. Dia harus menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda di setiap negara. Kayak ketidakstabilan politik itu perubahan rezim pemerintahan atau konflik internal yang dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak dapat diprediksi dan seringkali menantang. Baru itu dia perubahan kebijakan ekonomi seperti penetapan tarif perdagangan baru, kebijakan pajak yang berubah, dan regulasi investasi yang berganti-ganti. Dia juga berdampak signifikan pada operasi dan strategis bisnis perubahan seperti keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Soviet, Uni Eropa atau Brexit. Dia menciptakan ketidakpastian besar bagi banyak perusahaan mengenai aturan perdagangan dan investasi di masa depan. Maka dari itu perusahaan perlu memiliki strategi manajemen risiko yang solid untuk menghadapi ketidakpastian politik dan ekonomi ini, dengan memastikan fleksibilitas dan kesiapan menghadapi perubahan regulasi yang tiba-tiba. Kedua itu kompetisi global, di mana itu globalisasi itu memperluas pasar tapi juga memperketat persaingan. Perusahaan juga bersaing tidak hanya dengan pemain lokal tapi juga dengan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya lebih besar dan teknologi lebih canggih. Kompetisi itu menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan juga mereka harus mengembangkan produk dan layanan yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar global sambil menjaga biaya tetap rendah. Dan perusahaan juga harus membangun merek yang kuat dan memanfaatkan strategi pemasaran efektif untuk tetap kompetitif di pasar global. Ketiga itu keamanan data. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi digital, ancaman terhadap keamanan data juga itu meningkat. Serangan cyber menjadi semakin canggih dan dapat menargetkan data sensitif perusahaan, termasuk informasi pelanggan, rahasia dagang, dan data keuangan. Kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Maka dari itu, perusahaan harus menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk melindungi informasi sensitif dari serangan cyber. Itu juga termasuk mengimplementasikan teknologi keamanan terbaru yang mengadakan pelatihan keamanan untuk karyawan dan mematuhi regulasi keamanan data internasional seperti General Data Protection Regulation di Eropa. Investasi dalam keamanan cyber dan kebijakan perlindungan data yang ketat juga menjadi prioritas untuk menjaga potensi ancaman dan memastikan integritas data. Yang terakhir itu perbedaan budaya dan hukum. Operasi global juga menuntut perusahaan untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya setiap pasar tempat mereka beroperasi. Praktik bisnis yang diterima di satu negara mungkin tidak diterima di negara lain. Perbedaan dalam etika bisnis, gaya komunikasi, dan kebiasaan sosial dapat mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan di berbagai negara. Selain itu juga perusahaan juga harus mematuhi hukum dan regulasi lokal yang bisa sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Kegagalan untuk mematuhi hukum lokal dapat mengakibatkan sanksi juga hukum, denda, atau bahkan larangan operasi di negara tersebut. Maka dari itu perusahaan perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang fleksibel dan adaptif untuk mengelola perbedaan budaya dan hukum saat ini dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi setempat dan membangun hubungan yang positif dengan komunitas lokal. Selanjutnya kita ke 3 tahapan kesenjangan digital menurut Nielsen. Sebelumnya kita harus tahu dulu kesenjangan digital itu merujuk pada perbedaan yang signifikan antara individu atau kelompok dalam hal akses dan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dia menggambarkan ketimpangan yang ada antara mereka yang memiliki akses memadai terhadap teknologi dan mereka yang tidak, yang akhirnya menciptakan disparitas dalam kemampuan untuk mengakses informasi, pendidikan, peluang ekonomi yang berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan, di mana menurut Nielsen ini kesenjangan digital terdiri dari 3 tahapan, yaitu akses, keterampilan, dan penggunaan. Yang pertama itu akses. Kesenjangan akses itu mengacu pada perbedaan dalam akses fisik ke perangkat keras dan infrastruktur teknologi. Banyak bagian dunia, terutama daerah pedesaan atau yang kurang berkembang, itu akses ke komputer, internet, atau teknologi dasar lainnya itu masih menjadi masalah besar.
Faktor ekonomi juga sangat berperan dalam kesenjangan akses ini. Keluarga dengan penghasilan rendah mungkin tidak mampu membeli perangkat keras seperti komputer atau smartphone, atau membayar biaya layanan internet bulanan. Tanpa akses ke teknologi dasar ini, masyarakat di daerah tersebut kehilangan kesempatan untuk terhubung ke dunia yang lebih luas, mengakses informasi penting, dan menikmati manfaat dari perkembangan teknologi. Yang kedua itu kesenjangan keterampilan. Meskipun seseorang mungkin memiliki akses ke perangkat teknologi, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan secara efektif. Literasi digital juga merupakan akses penting dalam tahap ini, yang mencakup kemampuan untuk mengoperasikan perangkat lunak, memahami cara kerja internet, dan menggunakan berbagai aplikasi digital. Kesenjangan keterampilan dapat muncul karena kurangnya pendidikan atau pelatihan yang memadai, seperti generasi yang lebih tua mungkin kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru karena mereka tidak tumbuh di era digital. Selain itu, individu yang kurang berpendidikan formal mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan digital mereka, yang membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Terakhir itu kesenjangan penggunaan, yang mengacu pada perbedaan dalam cara teknologi digunakan. Beberapa individu atau kelompok mungkin menggunakan teknologi hanya untuk tujuan hiburan seperti media sosial atau streaming video, sementara yang lain mungkin menggunakannya untuk tujuan lebih produktif seperti pendidikan, bisnis, atau pekerjaan yang jarak jauh. Kesenjangan penggunaan juga dapat mencerminkan perbedaan dalam tingkat adopsi teknologi baru. Juga memiliki akses dan keterampilan memadai cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi terbaru dan memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, mereka yang kurang memiliki akses atau keterampilan mungkin tertinggal dalam pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan digital. Berikutnya itu kita masuk ke bab 4, yaitu perdagangan elektronik. Pada bab 4 subbab pertama ini dia terdapat ruang lingkup perdagangan elektronik, di mana itu terdapat elektronik bisnis itu untuk lingkup aktivitas perdagangan dalam arti luas, dan elektronik commerce yang untuk lingkup perdagangan atau perniagaan yang dilakukan secara elektronik seperti perdagangan via internet commerce, perdagangan dengan fasilitas web internet atau web commerce, dan terakhir itu perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik atau electronic data interchange. Selanjutnya itu manfaat perdagangan elektronik, di mana itu mendapatkan pelanggan baru. Dia yang menyebutkan kayak manfaat menggunakannya e-commerce dalam bisnis itu kayak mendapatkan klien baru, disarankan oleh Hamilda Gregory 1997 dan Swatman. Penggunaan e-commerce itu memungkinkan perusahaan itu menarik pelanggan baru, apakah itu berasal dari pasar dalam negeri serta pasar luar negeri. Kedua itu mendorong konsumen loyal. Studi yang dilakukan itu di industri perbankan menemukan bahwa ini adalah kasusnya layanan e-banking tidak membuat nasabah beralih ke bank lain. Bank juga akan menarik pelanggan yang berasal dari bank yang tetap menggunakan teknologi lama. Ketiga itu meningkatkan kualitas layanan, di mana itu dengan e-commerce itu memungkinkan hal ini perusahaan dapat meningkatkan layanannya melalui lebih banyak interaksi secara pribadi, sehingga mereka dapat menyediakan informasi sesuai dengan apa yang ada diinginkan oleh konsumen. Dia juga menyebutkan bahwa menggunakan commerce itu dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Meningkatkan kualitas layanan ini dinyatakan oleh Astaga 1998. Terakhir itu melayani pelanggan tanpa waktu. Itu menemukan pelanggan hal yang dapat melakukan transaksi dan menggunakan jasa suatu perusahaan tanpa terikat pada jam tutup atau buka oleh perusahaan itu. Lanjut ke keterbatasan perdagangan elektronik. Yang pertama itu perlawanan rakyat. Itu salah satu batasan itu keamanan data dan privasi.
Dalam kebanyakan kasus itu orang ragu untuk memberikan rincian pribadi dan keuangan mereka meskipun sudah ada sistem keamanan enkripsi data yang canggih. Selain itu, ada beberapa situs web yang juga tidak memiliki kemampuan dan fitur yang diinstal untuk mengautentikasi transaksi. Oleh karena itu, ada beberapa contoh aktivitas penipuan seperti ketakutan dalam memberikan informasi keuangan seperti rincian kartu kredit menghambat pertumbuhan e-commerce. Yang selanjutnya itu kurangnya privasi. Pada batas tertentu itu privasi pelanggan itu dikompromikan di e-commerce itu kayak perlu memberikan detail pribadi Anda seperti alamat, nomor telepon, dan lain-lain kepada penjual. Dan banyak situs yang belum memiliki teknologi canggih untuk melindungi informasi sensitif. Selain itu juga ada situs yang mengumpulkan statistik konsumen secara ilegal tanpa izin. Ini yang menjadi alasan mengapa orang merasa skeptis saat menggunakan e-commerce. Ketiga itu masalah pajak. Masalah pajak itu seperti kasus lokasi geografis yang berbeda. Pajak penjualan menjadi masalah itu terjadi penjualan menangani masalah dalam perhitungan pajak penjualan, apalagi toko fisik berisiko merugi jika transaksi online diperkirakan dari pajak. Keempat itu keterbatasan teknis. Keterbatasan teknis ini kayak membutuhkan platform teknologi canggih untuk kinerja yang lebih baik. Beberapa kendala seperti kekurangan domain yang tepat, masalah jaringan perangkat lunak, dan sebagainya dapat mempengaruhi kelancaran kinerja situs e-commerce. Dan terdapat banyak contoh lagi keterbatasan perdagangan elektronik, contohnya seperti hambatan budaya, biaya tenaga kerja tinggi, masalah hukum, biaya teknologi yang besar. Lanjut ke jenis-jenis perdagangan elektronik. Terdapat 6 jenis. Jenis pertama itu business to business atau B2B. Yang di dalam jenis ini, e-commerce merupakan bisnis yang konsumennya juga merupakan bisnis lain. Dia juga menjual produk menjadi kebutuhan perusahaan sehingga konsumen pun merupakan sebuah perusahaan. Jadi B2B e-commerce itu melibatkan transaksi antara dua entitas bisnis. Prosesnya mencakup pembelian dan penjualan produk, layanan, atau informasi antar perusahaan. Kedua itu B2C. Kebalikan dari jenis sebelumnya itu B2C merupakan jenis e-commerce yang mana sebuah bisnis menjual produk pada konsumen tingkat akhir. Konsumen akhir ini menggunakan produk yang dibelinya untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Jadi B2C itu melibatkan transaksi antar bisnis dan konsumen akhir. Bisnis ini juga model yang paling umum di perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada pelanggan, seperti toko online yang menjual pakaian atau barang konsumen lainnya. Ketiga itu C2C. C2C itu dia melibatkan transaksi langsung antar konsumen. Dia memfasilitasi konsumen untuk menjual produk atau layanan kepada konsumen lainnya, seperti situs lelang online atau platform penjualan barang bekas antar individu. Keempat itu C2B itu yang terjadi ketika konsumen menawarkan produk atau layanan mereka kepada bisnis, seperti freelance, di mana individu menawarkan keterampilan atau layanan mereka kepada perusahaan yang membutuhkan, seperti seseorang influencer yang menawarkan jasa periklanan di sejumlah perusahaan. Kelima B2A. Dia yang melibatkan transaksi antara bisnis dan pemerintah atau administrasi publik. Kegiatan itu mencakup pembayaran pajak online, pelayanan administratif, dan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintahan dari perusahaan. Lanjut C2A itu melibatkan transaksi antara konsumen dan pemerintah atau administrasi publik. Itu mencakup layanan seperti pembayaran pajak online, pendaftaran online, atau komunikasi konsumen dengan entitas pemerintah. Salah satu contohnya itu transaksi antara konsumen dengan administrasi pemerintahan seperti BPJS Kesehatan, GoID. Terakhir itu O2O yang melibatkan integrasi antara dunia online dan offline. Konsumen yang dapat
menemukan, membeli, dan membayar produk atau layanan secara online, namun pemenuhan atau pengalaman selesai secara offline. Lanjut, perbedaan perdagangan elektronik murni dan parsial. Di sini sebelum itu kita membahas dulu tentang perdagangan elektronik atau e-commerce. Itu adalah transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan elektronik, terutama internet, yang dibagi menjadi dua jenis utama, itu seperti murni dan parsial. Kita membahas tentang yang murni dulu, di mana pure e-commerce ini tuh semua aspek transaksi atau produk proses pengiriman dilakukan secara elektronik, dan memiliki karakteristik seperti produk jual yang dijual secara digital seperti musik, video, software, dan buku elektronik, dan transaksi dan pengiriman online. Semua langkah dari pemesanan hingga dan pengiriman dilakukan secara online tanpa adanya interaksi fisik. Terakhir itu otomasi penuh. Proses penjualan dan pembayaran dan pengiriman sepenuhnya itu diotomatisasi. Yang terakhir kita masuk ke partial e-commerce, yang hanya sebagian aspek dilakukan secara elektronik, produk fisik masih terlibat. Produk yang pertama fisik, dia menggunakan produk fisik. Produk yang dijual itu barang fisik yang memerlukan pengiriman melalui kurir atau pos. Transaksi online, pengiriman fisik, pemesanan, pembayaran dilakukan secara online, tetapi pengiriman produk dilakukan secara fisik. Interaksi sistem, dia memerlukan integrasi antara sistem online dan logistik fisik untuk pengiriman produk. Perbedaan yang terletak pada jenis produk yang dijual dan cara produk tersebut di antara kedua ini disampaikan kepada konsumen. Jadi pada e-commerce murni semua aspek itu dilakukan secara digital tanpa interaksi fisik, sedangkan pada e-commerce parsial itu meskipun transaksi dilakukan secara online, pengiriman produk masih melibatkan proses fisik. Baik, kita masuk ke sebab ketiga, bentuk-bentuk perdagangan elektronik. Yang pertama itu B2B, transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, yang berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Kedua itu B2C, aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Ketiga itu C2C, aktivitas bisnis penjualan yang dilakukan oleh individu atau konsumen kepada individu konsumen lainnya. C2B itu merupakan model bisnis di mana konsumen individu menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Kelima, B2G merupakan turunan dari B2B, yang perbedaan proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. Terakhir itu G2C, yang merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu komponen utama, komponen pendukung khususnya dalam pembayaran logistik. Yang pertama kita bahas itu komponen utama perdagangan elektronik, di mana yang pertama itu platform e-commerce, sistem atau software yang digunakan untuk menjalankan toko online atau memungkinkan pengguna untuk menjelajahi atau memilih dan membeli produk seperti Shopee, Magento, WooCommerce. Kedua itu sistem pembayaran elektronik, yang memungkinkan transfer uang secara elektronik untuk transaksi e-commerce seperti gateway pembayaran, e-wallet atau cryptocurrency. Ketiga, manajemen inventaris dan gudang, itu mengelola persediaan barang dan operasional gudang. Dia komponen utama itu sistem manajemen gudang, manajemen persediaan. Terakhir itu logistik dan pengiriman. Dia proses mengantarkan produk dari gudang atau toko ke konsumen. Komponen utama itu penyedia layanan logistik dan manajemen pengiriman. Dan kita bahas lagi komponen pendukung dalam pembayaran dan logistik. Yang pertama itu keamanan dan enkripsi. Langkah yang diambil untuk melindungi data transaksi dari akses yang tidak sah. Dengan komponen pendukung itu SSL atau TLS dan PCI DSS compliance. Kedua itu integrasi sistem pembayaran.
yang proses penghubungan berbagai metode pembayaran ke platform e-commerce. Komponen pendukungnya itu API pembayaran. Ketiga itu manajemen risiko dan penipuan. Manajemen risiko dan penipuan itu sistem untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dalam transaksi e-commerce. Komponen pendukungnya itu sistem deteksi penipuan dan verifikasi identitas. Keempat itu manajemen rantai pasok, di mana itu pengelolaan seluruh proses dari pemasok hingga konsumen akhir. Pendukungnya itu enterprise resource planning dan manajemen vendor. Terakhir itu pelacakan pengiriman, di mana sistem untuk memonitor status dan lokasi paket selama proses pengiriman. Komponen pendukungnya itu RFID atau teknologi untuk melacak pergerakan produk dan GPS tracking. Lanjut kita ke subbab berikutnya itu masalah etika dan hukum berkaitan dengan e-commerce. Yang pertama itu kita bahas saja dulu masalah etika dalam e-commerce. Yang pertama, privasi dan keamanan data yang seringkali mengumpulkan dan memproses data pribadi konsumen. Terdapat tantangan utama yaitu memastikan bahwa informasi ini dikelola dengan aman dan sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen itu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Etika mengharuskan perusahaan untuk transparan mengenai kebijakan privasi dan penggunaan data. Kedua, praktik periklanan dan promosi. Praktik periklanan yang menyesatkan atau manipulatif dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Etika periklanan menekankan pentingnya kejujuran dan integritas. Ketiga itu perlindungan konsumen. Konsumen juga memiliki hak untuk menerima barang atau layanan sesuai dengan deskripsi dan ekspektasi mereka. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk memenuhi hak-hak ini secara adil. Dan keempat itu penggunaan teknologi. Penggunaan algoritma dalam menentukan harga, menyesuaikan rekomendasi dan atau memilih iklan dapat menimbulkan masalah etika jika tidak transparan dan menghasilkan diskriminasi yang tidak disengaja. Terakhir itu tanggung jawab sosial perusahaan. E-commerce juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan melalui logistik, pengemasan, dan pengiriman barang. Ketika bisnis mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak ini dan bertindak secara bertanggung jawab. Lanjut ke hukum dalam e-commerce. Itu pertama, privasi dan perlindungan data yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1919 tentang hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 32 yang mengatur kerahasiaan pribadi dan hubungan komunikasi elektronik. Dan perlindungan konsumen itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan terakhir itu informasi dan transaksi elektronik. Itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi secara online pada pasal 26 ayat 1. Lanjut ke bab berikutnya yaitu etika dalam sistem informasi. Arti etika sistem informasi itu terdapat 3 jenis, yaitu etika. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian etika. Sistem informasi adalah sekumpulan prinsip dan nilai yang digunakan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para manajer, spesialis informasi dan pengguna sistem informasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Yang pertama itu etika produk informasi, mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan produk informasi seperti kejujuran, integritas, dan transparansi. Etika ini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dan disebarkan dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kedua itu etika sumber daya informasi. Itu berfokus pada penggunaan dan manajemen sumber daya informasi seperti keamanan, kepastian, dan keterbukaan yang mencakup perlindungan terhadap sumber daya informasi dari akses yang tidak sah serta memastikan bahwa informasi tersebut digunakan secara etis dan legal.
Tiga itu etika lingkungan informasi, menyentuh aspek-aspek yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan tertentu seperti keamanan, privasi, dan keterbukaan. Etika ini juga mengatur bagaimana teknologi informasi digunakan dalam suatu lingkungan untuk melindungi hak-hak inovasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 subbab kedua, terdapat kelebihan dan kekurangan kode etik. Yang pertama itu kita bahas dulu kelebihan kode etik. Yang pertama, integritas profesi, di mana membantu menjaga integritas dan reputasi suatu profesi dengan mengikuti nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Para profesional dapat mempertahankan kejujuran dan profesionalisme dalam pekerjaan mereka. Kedua itu komunikasi efektif. Kode etik memungkinkan para profesional untuk berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan jujur mengenai isu-isu etis yang mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan cermat, menyampaikan informasi dengan jelas, serta memfasilitasi diskusi dan dialog yang konstruktif pengambilan keputusan etis. Dan ketiga itu tanggung jawab profesional. Kode etik memungkinkan para profesional untuk mengenali dan melaksanakan tanggung jawab yang melekat pada profesi mereka, yang mencakup kewajiban untuk melindungi kepentingan klien atau pasien, menjaga kepercayaan publik, dan berpartisipasi dalam pengembangan profesionalisme serta standar etis dalam profesi mereka. Berikutnya kekurangan kode etik. Yang pertama itu keterbatasan. Kode etik tidak dapat menjamin bahwa profesional akan selalu mengikuti aturan etika. Keterbatasan dalam implementasi kode etik dapat terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan waktu, kepentingan pribadi, dan atau situasi yang tidak terprediksi. Kedua itu kesulitan implementasi. Kode etik juga dapat sulit diterapkan dalam situasi yang kompleks dan dinamis. Kesulitan dalam implementasi kode etik dapat disebabkan oleh perbedaan persepsi, budaya, atau kebiasaan yang berbeda dalam organisasi. Terakhir itu ketergantungan pada kepatuhan. Kode etik bergantung pada kepatuhan profesional untuk mengikuti aturan etika. Ketergantungan pada kepatuhan ini dapat membuat kode etik kurang efektif dalam mengatasi masalah etik yang kompleks. Selanjutnya masuk ke subbab ketiga, istilah kekayaan intelektual dan perlindungan yang diberikan oleh hak cipta, paten, dan merek dagang. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kekayaan intelektual. Adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan intelektual juga merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada individu atau organisasi atas karya-karya intelektual mereka, termasuk ide, penemuan, dan karya seni. Terdapat 3 bentuk kekayaan intelektual yang dikenal adalah hak cipta, paten, dan merek dagang. Yang pertama itu hak cipta. Itu hak eksklusif yang diberikan kepada pengarang atau pencipta atas karya-karya budaya seperti tulisan, musik, film, dan karya seni lainnya. Perlindungan itu meliputi mencegah reproduksi tanpa izin dan mengontrol distribusi dan pemanfaatan karya dari pemilik hak cipta. Hak cipta memberikan kontrol penuh kepada pemiliknya terhadap cara penggunaan dan penyebaran karyanya. Dan untuk paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas penemuan teknis yang baru, berguna, dan tidak jelas sebelumnya. Penemuan yang dapat dipatenkan meliputi inovasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, proses manufaktur, dan metode bisnis tertentu. Perlindungan paten juga memberikan hak kepada pemilik untuk mencegah penggandaan tanpa izin, mengontrol penggunaan komersial dan distribusi. Selanjutnya merek dagang. Merek dagang itu simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek dagang dapat berupa nama, logo, simbol, atau kombinasi dari itu semua. Perlindungan merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atau menyesatkan, mengontrol kualitas dan citra merek. Selanjutnya ke slide berikutnya, itu tantangan yang dibawa teknologi
informasi ke privasi individu terdapat 10. Yang pertama itu personalisasi layanan, yaitu perusahaan menggunakan data terbuka untuk menyediakan layanan yang lebih personal. Meskipun dapat meningkatkan pengalaman pengguna, tapi juga meningkatkan kemungkinan pelacakan dan pengumpulan data pribadi. Seperti analisis data konsumen membantu memahami preferensi pengguna untuk menyajikan layanan yang disesuaikan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko pelacakan perilaku konsumen. Kedua itu keamanan data. Perusahaan dan organisasi besar itu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data pengguna mereka. Pelanggaran keamanan data menyebabkan kebocoran informasi yang merugikan. Langkah-langkah praktis seperti pengaturan privasi di media sosial, pemilihan layanan email yang aman, dan kepatuhan terhadap undang-undang privasi sangat penting untuk melindungi data pengguna. Ketiga, keterbukaan informasi. Yang meningkat itu akibat jaringan yang andal dapat meningkatkan kemungkinan akses informasi yang tidak sah, berdampak buruk pada privasi individu, sehingga perlindungan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi menjadi sangat penting. Keempat itu struktur kekuasaan, di mana itu diciptakan melalui penggunaan informasi dapat mempengaruhi hak privasi individu, seperti bentuk kontrol seperti panoptikon dapat beroperasi pada klasifikasi dan penilaian kategori, sehingga individu tidak memiliki kontrol yang efektif atas data pribadi mereka. 5 itu implementasi undang-undang. Implementasi undang-undang perlindungan data yang berbeda di antara negara-negara dapat mendapatkan konsistensi dan kompleksitas yang mempengaruhi kepercayaan individu dan daya saing ekonomi. Modernisasi aturan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan dengan tantangan di dunia digital terkait perlindungan data. Keenam itu pengumpulan data pribadi. Tentang teknologi pengawasan seperti RFID, kamera CCTV, dan aplikasi perangkat lunak yang mengumpulkan data pribadi secara diam-diam. Ini juga meningkatkan kemungkinan pelacakan dan pengumpulan data pribadi, sehingga perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Ketujuh itu gesekan kepentingan antara privasi individu dan kepentingan lain seperti kelayakan teknis atau kebebasan berekspresi dapat timbul dalam isu privasi data. Maka dari itu perlindungan data itu harus seimbang dengan kepentingan lain yang relevan. 8. Penggunaan data oleh pihak ketiga. Data pribadi yang dikumpulkan oleh satu perusahaan seringkali dibagikan atau dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna, yang menyebabkan pelanggaran privasi yang lebih luas dan tidak terduga. 9. Algoritma dan AI. Penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan atau AI untuk analisis data dapat memperkuat profil pengguna dan pengambilan keputusan otomatis yang mempengaruhi kehidupan individu tanpa transparansi dan akuntabilitas, yang menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran privasi. Ke-10 atau terakhir, pengumpulan data jangka panjang. Penyimpanan data pribadi dalam jangka panjang menimbulkan risiko data tersebut disalahgunakan atau dicuri. Perusahaan juga perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai retensi dan penghancuran data untuk mengurangi risiko ini. Nah, sekarang lanjut ke bab berikutnya, itu tren masa depan dalam sistem informasi. Masuk ke bab terakhir, di mana tren masa depan dalam sistem informasi itu kan terus berkembang dan berinovasi untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia. Tetapi sehingga terdapat beberapa tren masa depan seperti 12 contoh di bawah ini, yaitu artificial intelligence dan machine learning. Di penggunaan AI dan machine learning dalam sistem informasi memungkinkan pemrosesan dan analisis data yang lebih efektif dan efisien, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses bisnis. Dan juga mendukung perkembangan inovasi seperti chatbot, analitik prediktif, dan personalisasi pengalaman pengguna. Kedua, RPA atau Robotic Process Automation, membantu mengotomatisasi tugas-tugas berulang sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Dengan RPA, perusahaan juga meningkatkan produktivitas dan keamanan data serta memfokuskan sumber daya manusia pada tugas yang lebih strategis.
Ketiga, hybrid cloud yang mengintegrasikan teknologi cloud dengan infrastruktur on-premise untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas penggunaan sumber daya IT yang membantu dalam meningkatkan keamanan data dan efisiensi operasional yang mungkin perusahaan untuk mengoptimalkan biaya dan kinerja IT mereka. Keempat itu edge computing yang mengurangi biaya dan meningkatkan keamanan data dengan memproses data secara lokal di perangkat yang lebih dekat ke sumber data yang meningkatkan efisiensi dan kecepatan memprosesan data serta mendukung aplikasi real time seperti IoT dan analitik berbasis lokal. Kelima itu LMS berbasis cloud atau Learning Management System yang berbasis cloud itu memudahkan akses ke materi dan informasi secara daring serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dia mendukung pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi antara pelajar dan pengajar sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Keenam itu komputasi kuantum yang menawarkan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan akurasi pemrosesan data, berpotensi merevolusi berbagai bidang, mulai dari optimasi logistik hingga pengembangan obat, dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak dapat diatasi oleh komputer klasik. 7 itu teknologi 5G yang meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan internet yang mendukung konektivitas yang lebih baik dan memungkinkan aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti video streaming berkualitas tinggi dan komunikasi real time yang juga mendukung perkembangan IT dan industri 4.0. 8 itu keamanan cyber yang menjadi semakin penting dalam mengurangi risiko serangan cyber dan perlindungan data. Dengan ancaman yang semakin kompleks, solusi keamanan cyber yang canggih membantu perusahaan dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi serta memastikan kelangsungan operasional bisnis. Kesembilan itu IoT atau Internet of Things yang meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan pengumpulan data, analisis data dari berbagai perangkat yang terhubung. Ini mendukung otomatisasi dan optimalisasi proses bisnis serta membuka peluang baru dalam pengembangan produk dan layanan berbasis data. 10 VR dan AR yang meningkatkan efisiensi dan pengalaman penggunaan dengan memanfaatkan teknologi virtual dan augmented reality. Dan bisnis teknologi ini digunakan untuk pelatihan, pemasaran, dan desain produk, memberikan cara baru untuk berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. 11 blockchain yang menawarkan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital dengan menciptakan catatan yang tidak dapat diubah. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mata uang kripto, kontrak pintar, dan manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan kepercayaan dan efisiensi operasional. Terakhir itu big data analis atau analitik data besar yang memungkinkan perusahaan untuk menggali wawasan berharga dari volume data yang sangat besar. Dengan analiti data besar, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, membuat prediksi, dan mengambil keputusan lebih cepat berdasarkan data. Tren-tren yang menunjukkan arah perkembangan sistem informasi yang semakin terintegrasi dan inovatif, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna di berbagai bidang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.